Kamu lagi kesal, lagi marah? Sini, kita ngobrol. Tarik nafas panjang, buang perlahan dari mulut seperti meniup, lalu katakan dalam hati, lepas. Good. Dengan begitu, kamu lagi switch dari kemarahan menjadi meredakan amarah. Tapi kamu tahu nggak? Marah itu respon kamu terhadap sesuatu aja. Kamu bisa memilih untuk marah, tapi kamu juga bisa memilih untuk memaafkan. Mungkin hal tersebut hanya perlu untuk kamu terima sebagaimana adanya. Ya, kita nggak bisa kontrol apa yang ada di luar diri kita kan? Yuk, cintai dirimu sendiri. Sifat dasar pikiran manusia itu seperti monyet, sukanya loncat-loncat, kadang mikir masa lalu atau khawatirkan masa depan. Pikiran kita liar, saya menyebutnya si monkey mind. Seperti monyet, loncat sana sini, coba perhatikan, sadari deh. Pikiran itu sering mikirin masa lalu, jadinya timbul penyesalan, atau pikirin masa depan, timbulnya kekhawatiran. Jarang sekali pikiran bisa betul-betul hadir untuk fokus di sini dan saat ini lagi ngapain, bisa fokus betul-betul memperhatikan apa yang sedang kita kerjakan. Tapi rahasianya, ketika kita semakin fokus pada momen saat ini, maka kekuatan mencipta apapun semakin besar. Kamu tahu nggak, ada monyet dalam diri kita? Bukan, maksud saya, pikiran kita itu seperti monyet, sukanya loncat sana, loncat sini. Monyet itu kan usil. Nah, pikiran kita juga suka usilin kita. Sadar nggak? Saya menyebutnya Simon, si monkey mind. Kalau kamu sekarang sudah mulai sadar bahwa dalam dirimu ada yang namanya Simon, maka ya itu bagus. Itu namanya kesadaran loh. Dan ini rahasianya. Semakin kita menyadari pikiran kita, perasaan kita, maka semakin besar pula kemampuan dan kekuatan kita untuk menciptakan apapun. Pikiran kita itu sukanya loncat-loncat, mikir masa lalu, mikir masalah ini, mikir masalah itu, dan itu cepat sekali berlangsung dalam benak kita. Saking cepatnya, kita bisa capek ngikutin pikiran kita. Kita tidak wajib ngikutin pikiran kita. Saking pikirannya kemana-mana, bisa kita ngikutin terus. Nanti ya lama-lama kita pusing sendiri. Tenang, aku kasih tahu caranya. Setiap saat sadari apa yang sedang aku pikirkan. Lalu tanyakan, apakah ini perlu atau penting aku pikirkan? Jawab sendiri, misalnya tidak perlu. Good. Sekarang tanyakan ke diri kita, apa yang kita harapkan? Jawab lagi, saya inginnya ini dan itu. Dengan begitu kita lagi melatih pikiran kita untuk switch ke hal-hal yang kita harapkan. Kita bereksperimen yuk. Nanti kalau kamu mau marah atau terpancing emosi kamu, udah mulai kerasa kesal, diam dulu. Tarik napas panjang, buang perlahan dari mulut, seperti meniup. Terus kamu berpikir sambil bilang dalam hati, terima kasih. Terus kamu tanya ke dalam hatimu, aku mau merespon dengan cara yang seperti apa ya? Kalau aku mau marah, apa manfaatnya buatku? Kalau aku marah, apa yang akan terjadi pada hubunganku dengan dia? Ketika pikiran kita diajak berpikir, maka ia tidak akan lagi fokus kepada apa yang sedang terjadi, tapi fokus pada apa yang akan aku lakukan terhadap kejadian yang sedang dialami. Apapun keputusanmu, responmu, pastikan itu tidak merugikanmu.
Mungkin kamu kenal seseorang yang suka marah. Semua hal dia cari kesalahannya, lalu dia marah-marah atau dia kritik. Sebelum kamu menjudge dia atau kamu ikutan emosian dengan sikap dia, sadari dulu yuk. Saya selalu ingat ini. Teko mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Jika di dalamnya berisi air kopi, dia mengeluarkan air kopi. Jadi, apa yang seseorang keluarkan, yaitu kemarahan, berarti di dalam dirinya penuh dengan kemarahan. Bisa terhadap dirinya dan juga terhadap semua yang dia alami dalam kehidupannya. Jadi kalau dia marah sama kita, bukan berarti kita yang bikin dia marah, tapi memang di dalam dirinya sudah ada kemarahan terhadap dirinya atau juga hal lainnya. Kalau ada yang marah terus kamu ikutan kesel, siapa sih yang kesel? Bagian yang kesel dalam diri kamu, itu namanya ego kamu. Saya tahu kalau lagi kesel, kamu gak suka dibilang yang kesel itu ego kamu. Kamu kesel karena kamu dibilang yang kesel itu ego kamu. Tapi mostly, kebanyakan dari semua masalah yang kita hadapin itu bersumber dari ego kita. Terus gimana? Semua manusia kan punya ego. Iya, betul. Semua manusia punya ego. Tapi kita juga punya kemampuan, punya pilihan bersahabat dengan ego. Caranya adalah meningkatkan kesadaran saat ego mulai hadir. Salah satu cara mengatasi ego adalah dengan bersahabat dengan ego. Maksudnya gimana? Ini jari kita. Kita tidak bisa menghilangkan jari kelingking dari tangan kita. Karena jari kelingking adalah bagian dari diri kita. Kalau tidak ada jari kelingking, berarti kita tidak utuh. Sama halnya dengan ego. Ego adalah bagian dari diri kita yang berguna juga untuk membuat kita menjadi sadar. Kita nggak bisa menghilangkan ego karena kita memerlukan ego untuk membantu kita mengukur kualitas diri kita. Jadi jangan musuhi ego, tapi bersahabat dengan ego dan gunakan kehadiran ego untuk mewujudkan impian kita. Ego itu bagian dari diri kita yang perlu kita rangkul, kita peluk, dan kita mengerti. Ia seperti anak kecil di dalam diri kita yang perlu kita cintai dan terima sebagaimana adanya. Ego kita akan kehilangan kendali saat kita meningkatkan kesadaran kita ketika ego itu muncul. Itu tuh, solusinya cuma itu. Menyadari saat ego muncul. Dengan meningkatkan kesadaran saat ego muncul, maka ego kehilangan kendali atas hidup kita. Artinya kita tidak lagi dikendalikan oleh egonya kita. Saat kita nggak suka atas sesuatu, atau marah, atau kesal, sadari, oh ini ego saya yang kesal. Awareness kita muncul, kesadaran untuk menyadari, oh ini ego kita yang sedang kesal. Dengan begitu, kita mulai mengetahui sumber masalahnya, yaitu diri kita. Ini yang saya lakukan saat ego saya muncul. Pertama, saya sadar, oh saya lagi kesel. Lalu saya juga berpikir, oke, yang kesel itu ego saya. It's okay. Terima kasih untuk kesadaran ini. Saya bilang ke diri saya, kamu kenapa? Saya jawab, iya, kesel, gini. Saya bilang lagi, iya, gak apa-apa. Terima kasih, udah sadar. Terima kasih untuk menjadi Vita. Terima kasih, saya sayang kamu. Jadi saya melakukan dialog dengan diri saya. Dan saya ingatkan terus, oke, ini yang kesal itu ego saya. Ternyata saya masih ada ego ya. Oke, gak apa-apa. Terus saya tarik nafas, fokus ke nafas saya aja. Dan saya belajar menerima orang lain sebagaimana adanya. Lalu saya belajar memaafkan dan melupakan. Semangat!